Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channelnya Kak Jul nih. Sekarang Kak Jul lagi kedatangan tamu nih. Asik. Asik. Teman-teman dari channel YouTube Jelatalk ya. Wih, di sini ada Akbar, Mas Akbar sama Mas Anggara. Sionanya, Ono aja pakai soal bareng-bareng. Oke. Lanjut teman-teman. Nih karena sebelumnya Kak Jul diundang juga sama mereka, jadi nanti teman-teman bisa mampir ke channelnya mereka ya. Tolong. Ada ngobrol santai. Kita ngobrol-ngobrol santai tadi. Tapi versi Kak Jul yang di interogasi. Sekarang kita gantian nih. Ini ada belaknya nggak dulu Pak Acap lagi. Udah Acap lagi maaf nih. Sekarang gantian nih Kak Jul yang mau nanya-nanya ke mereka nih. Kru jangan Maaf ya. Nak. Jangan teriak-teriak, Nak. Krunya tolong jangan terlalu berisik. Ini banyak banget di belakang kamera nih. Itu tadi Dana, makanya saya manggilnya Nak. Benar. Oh, namanya Dana tadi. Anak saya, maaf. Nah, ini kita mau coba sharing dulu nih. Pertama kali ini yang pertanyaan Kak Jul buat teman-teman nih, buat Mas Anggara sama Mas Akbar. Siap. Siapa? Kayak nggak ikhlas gitu ya, Iya. Pak? Enggak. Ikhlas kok, ikhlas banget. Siap. Iya, Kak. Siap. Kata-kata hari ini? Belum. Beda, Kak. Ini Mas Akbar sama Mas Angga harusnya bertiga ya? Harusnya bertiga. Satu lagi Mbak siapa? Mica. Mbak Mica. Iya, Balotus. Oke. Kenapa sih kalian bikin channel YouTube itu? Pengen apa sih sebenarnya? Pengen jadi artis. Oke, pertanyaan kedua. Iya. Enggak lah. Itu benar. Enggak lah. Ya nggak basa-basi dulu gitu kan, ada Langsung. pencitraannya gitu, sampai kayak Namanya gitu. kita berdoa kan langsung to the point. Enggak lah. Jadi artis temen. Enggak lah. Itu jawaban bercanda walaupun sebenarnya benar. Tapi pada intinya sebenarnya kita mengisi waktu luang lah, Kak Jul. Jadi yang kita lihat banyaklah konten-konten Nyala kan? kreator. Nyala. Dua kan nyala? Dua. Oh, ya. Iya, dua. Ya. Jadi ya kita ngeliat lah banyak konten-konten kreator yang bisa berdikari sendiri lah, bisa mencari cuan di situ. Bahkan ada yang jadi pekerjaan tetapnya jadi as a content creator. Yes. Oke. Jadi kita pengen cobalah peruntukan kita di dunia konten kreator ini. Jadi coba-coba. Ya sebenarnya coba-coba lah. Kan Inisiasi dari siapa tuh awal kalau boleh tahu? Ini yang ngobrol. Dia. Jadi enggak lah, awal inisiasi bareng-bareng lah. Bareng-bareng ya. Bareng-bareng lah sebenarnya. Cuma ya saya tuh ngelemparin lah ke kamu ya? mereka. Anda? Abdi melemparkan. Saya ngelemparin ke mereka lah. Gimana nih, kita kan obrolannya menurut kita nih asik nih gitu. Menurut kita ya, kita nggak tahu orang lain. Iya. Menurut kita nih Itu lebih asik. subjektif dulu. Ya kayaknya enak nih kalau kita nih kali-kali aja ada yang sefrekuensi sama kita. Kita kan sebagai kita menilai diri kita adalah rakyat jelata. Jadi omongan kita tuh kayak ya sampah-sampah lah maksudnya ya. Omongan-omongan warkop lah. Ya obrolan-obrolan warkop lah. Kopi. Jadi kayak ya keresahan kita lah. Gitu karena wah ini si bos galak banget nih. Terus kita bikin lucu-lucu lah, tai lah, hahaha, ketawa gitu. Jadi karena kan nggak mungkin kita berani. Iya. Ya kan? jadi di belakang layar kita lebih ke munafik gitu. lah kita. Sama lebih ke gibah sebenarnya. Iya. Jadi obrolan grassroots alias akar rumput. Rumput. Rasanya udah politik banget ya. Jadi memang konsep dari awal memang bukan rencana dari awal planningnya, atau tidak terplanning, mengalirnya memang seperti itu aja ya, Jelatalk ya. Betul. Ngobrol ngalor Betul. ngidul aja gitu ya. Makanya gara-gara itulah jadi nama podcast kita ya udahlah, karena ini obrolan rakyat jelata kita bikinlah Jelatalk. Oke. Kita coba kontenin kali-kali aja. Sesimpel itu. Sesimpel itu. Viewers oke ya kalau Terakhir berapa juta atau berapa 100 doang. Namanya channel baru teman-teman ya. Support dong. Justru nanti jangan lupa nih. Support dong. Nanti ada di description-nya Jul ya. Maaf. Ya buat Jelatalk ya. Oke, lanjut lagi. Selanjutnya Kak Jul pengen tahu nih. Awalnya kalian ngumpul nih gimana sih? Bisa Mas Akbar ketemu sama Mas Anggara, ketemu sama Mbak Mica atau Mbak Lotus itu awalnya dari teman apa sih? Dari circle temenan apa sih? Satu padepokan gitu. Iya.
Kita padepokan di yang Taman Mini tahu kan? Hmm, Ah, ya. Oke. Dia di kandang beruk. Saya di Taman Mini kan Taman Mini, bukan. bodoh. Taman Mini bukan Ragunan. Iya, iya, Gimana mau naik? Enggak. Enggak. Dulu circle satu kerjaan di Bertiga, kantor yang sama. kalian bertiga. Betul. Kalian bertiga Bertiga sama di apa tuh, boleh tahu kerjaan apa? di lembaga pendidikan. lembaga pendidikan yang ngajar, kita Pengajar. ngajar lah, pengajar lah. Di bidang apa tuh kalau boleh tahu? Bahasa Kursus. Inggris, Iya. khusus bahasa Inggris. Ya. Sure? Guru sekali muka kita kan. Really? Oxford. Are you sure? He's a teacher, I'm a bouncer. Artinya apa Bang Messi? pengajar bang. Anggara duluan lo ya? Duluan gua. Duluan dia, terus gue masuk, nggak lama temen kita yang cewek tuh satu. Memang berapa tahun waktu itu ngajar di lembaga bahasa Inggris itu, di kursus itu? Beda-beda. Kalau gua Dia resign lebih awal, resign lebih awal, gua 2 tahun, gua masuk 2016 hampir 3 tahun lah. sampai 2018. Mas Akbar sama Mbak Mica dulu? Sama gue akhir 2016. Enggak, maksudnya berapa tahun lo kerja di sana? 2021 awal udah nggak di situ. 2 tahun, 3 tahun. Dari 2016 akhir. Oh, lama dong. Hampir 4 tahun ya? 4 tahun ya. 4 tahun. Tapi hampir 4 tahun tapi bondingnya udah oke ya. Maksudnya sampai sekarang masih main bareng gitu, masih bikin Oh, iya. proyekan bareng Iya, gitu. kebetulan Ya. emang ya cocok aja kali, maksudnya nggak ada gap gitu kalau misalnya ngomong atau maksudnya nggak ada sakit Bisa hati ngegibah juga. gitu, cocok banget gitu ya. Iya, Pas ngegibah ya, pas kalau di lagi- kantor-kantor paling kan kita di gaji pantry ya. telat nggak sih nih gitu, Iya, cocok banget gitu ya. paling ya kayak gitu. THR belum turun nih. Waduh, Cocok lah kita bikin partai buruh. Udah ada ya? Udah ada ya? Waduh, Nggak ada ya? waduh. Gua kan perantau nih. Oke, Jadi oke. Ya di perantau. Gua perantau, teman-teman gua di Aceh yang mirip-mirip kayak si Akbar sama si Lotu. Oh. Jadi ya sebenarnya tidak perlu mencoba untuk bonding, udah terbonding Iya. dengan sendirinya gitu loh. Oke. Sorry, tadi Mas Anggara bilang kalau lu tuh perantau. Ya. Kalau Mas Akbar kan emang gue tahu nih dari kecil kan, Perantau. bocah Betawi banget ya, gitu Iya, ya. siap. Siap. Bocah Ciputat yang pindah ke Jakut gitu ya. Kalau Mbak Mica juga dari kecil di Jakarta. Setahu kita Dia Medan, Medan apa di mana? bukan. Riau dia. Sumatera dia pokoknya. Pokoknya di Sumatera lah. Sumatera. Sumatera, saya tahu juga. Oke, Tapi ya kita bahas dari nih. kecil di Jakarta setahu. Oke. Berarti cuman lo yang bener-bener, lo datang ke Jakarta tahun berapa tuh kalau boleh tahu? 2016 itu. 2016. Yes. Dari Aceh. Aceh. Ya. Ini dengar-dengar kalau nggak salah, lo juga salah satu kena waktu Betul. kita sekali. kena musibah tsunami ya negeri ini ya. Betul sekali. Boleh Penyintas ya. diceritain nggak tuh? Boleh banget. Hmm. Itu kejadiannya 26 Desember kalau teman-teman pada ingat nih. 26 Desember 2004. 2004. 2004 lu umur berapa tuh, Bang? Kuliah masih kita ya. Baru Masih. 2 tahun, tahun kedua berarti. Iya. Kalau masuknya 2003. Tahun Kalau masuk kedua lah. 2003. Tahun kedua kuliah. Gua sebenarnya junior kalian nih sebenarnya. Hmm. Gua itu 2004 itu masih satu SMP. Junior. Iya dong. Kok muka Abangku. lebih dewasa Memang gitu ya? iya. Bahasanya kan lebih dewasa gitu ya. Memang iya. Jadi walaupun Biasa aja dong. walaupun Kan casing junior. Langsung mental-mental. Ospek aja lu ini. Mental katro. Ngebully. Iya, langsung ada getar katro. sini. Siap, Bang. Siap, Bang. Rokok, sebungkus. Min, rokok dua Pokoknya soalnya. gue nggak mau tahu jadi Marlboro. Gua Dari nggak mau korek ya, tahu. dari Gua Marlboro. nggak mau tahu nih. Jadi Marlboro. Siapa No? Gua nggak mau tahu nih. Ini harus ada Eki Iya. di sini. Nah. Makanya gue disuruh duduk di tengah ini Iya, ya. makanya Kayak itu. di sidang ini. Yang luar biasa. Abang-abang tuh. Izin ya abang-abang. Waduh. Iya. Lanjut. Jadi gua tuh junior kalian sebenarnya, gua masih kelas 1 SMP pada saat itu 2004. 2001 Oke. SMP. Nah, itu kan kejadiannya di hari Minggu. Kejadiannya 26 Desember itu Kebetulan bertepatan di Minggu hari ya? Minggu, kebetulan di hari Minggu. Nah, di hari Minggu sebagai bocah-bocah mungkin kalian juga sama kayaknya masih nontonin kartun nggak? Zaman-zaman dulu. Masih kalau bicara itu ya Tahu masih. udah kuliah, sebenarnya udah Jepang gitu mungkin. Jepangnya ya yang spesifik Iya. Ya, Ah. Naruto Ah, maksudnya iya, kan. maksud Doraemon kan dari One Piece, Jepang. Naruto juga One Piece, masuk, ya. One Piece Maksud gua juga. anime gitu. Iya, Tiga huruf kan? Manga. Jepang 3 huruf kan? Iya. Iya, Japan anime video, Yes. JAP Yes, gitu kan singkatnya. yes. Nggak usah disebut singkatannya, pokoknya anime.
channel syar'i. Ya, Lanjut. kalau gue kan masih nonton itulah, masih nunggu kan bangun pagi, memang niat untuk nonton dari setengah 7 tuh Let's and Go, jam 7 tuh Chibimaru Kocan, setengah 8 itu Hamtaro, jam 8 itu Doraemon. Nah, gue masih inget lah, kan. Nah, jadi gue masih nonton itu tuh. Itu kejadiannya begitu cepat. Nggak, kejadiannya itu sekitar setengah 8-an lah. Gue masih ingat karena gue masih nonton Hamtaro gitu kan. Nah, setengah 8 itu gempanya itu gede banget. Itu saya ingat gua itu 9,8 skala Richter. Itu kan setelah lo tahu berita kan. Ya, kalau sekarang bahasanya itu 1 megatrust lah. 1 megatrust itu sekitar 9,8 sampai berapa gitu gua lupa. Nah, sekitar 9,8. Dan itu ya gede banget loh, Bang. Jadi Aceh memang sering dilanda gempa, tapi tidak pernah sebesar itu. Termasuk cukup sering ya? Cukup sering, Aceh cukup ya? sering. Oh. Jadi sekitar Jepang. Balik Enggak, lagi kalau Jepang balik. Bukan, Memang kalau daerah bukan Indonesia karena banyak yang beberapa Kita ring of fire, ring of fire ya. Iya. Betul. Itu kita salah satu yang cukup riskan lah Iya, kalau iya. jadi bencana alam. Nah, di Aceh itu salah satu yang sering ada gempa lah gitu. Gua nggak tahu di Jakarta gimana atau di daerah itu gimana. Kalau spesifik Jakarta sih mungkin Banten ya yang dekat Mungkin, dari kita ya. Mungkin. Nah, Jepang sih kita sih aman ya. That's Aman. why kan kita kan nggak mau pindah kan, walaupun dibikin ibu kota baru kan kita Emang ada? di sini. Waduh, lanjut. Makan dulu ya. Lanjut. Jadi Masuk aja sini, Mas, nggak apa-apa. ya, jadi itu kan 9,8 Makasih ya. kekuatannya. Nah, karena kalian ini tidak pernah merasa, atau pernah mungkin tapi tidak seintens di sana. Dalam bayangan kalian gempa itu kayak gimana? Maksudnya goyangnya itu pasti apa nih, vertikal ya? Geser ke kiri kanan ini. Horizontal dong. Oh, horizontal ya, horizontal. Nah, kalau di sana 9,8 bukan horizontal doang, tapi horizontal dan Semua. vertikal. Jadi kalau di sini kan biasa kalau gempa kita berasa goyang gini Iya. kan. Nah, kalau di Cuma sana, gitu aja lah. di sana tuh kayak lu sampai Saat itu. Oke, loncat-loncatan. Jadi either kalau lu berdiri, lu akan muntah jackpot di situ. Jadi banyaklah tetangga-tetangga gue tuh yang muntah pada saat itu. Nah, Itu baru gempanya nih. baru ya? gempanya nih, Gempanya nih. Jadi, gitu. Posisi lo lagi angkurat nonton. Lagi nonton, lagi santai gitu kan. Telentang. Lagi telentang begini, nggak pakai baju, terus ada dua, enggak. Oh, guling. Oh, kamu udah. Wah, luar biasa, makanya tua kan? Ya, jadi gue lagi tiduran, tiba-tiba hentakan pertamanya itu keras banget, kayak udah gitu, kayak lu lagi tidur hilang lantai gitu, udah gitu. Jadi kayak Itu berasa serius. Jadi gitu kan, gitu. Langsung orang tua, kebetulan di rumah tuh ada nyokap gua, ada abang gua, sama ada teman abang gua tuh yang nginep lah. keren. Ya. Terima kasih. Nah, gempa, kita pada panik, motor abang gua di garasi itu jatuh, mobil goncang-goncang, disuruh keluar semua. Jadi kita keluar, berhenti keluar pas di luar rumah lah. Jadi posisinya tuh ini kayak misalnya rumah gua. Nah, di sini pagarnya ini ada lorong jalan. Kita kumpul di sini nih. Itu semua tetangga-tetangga tuh berkumpul di sini. Di tempat yang terbuka lah Ya, kasarnya. dan itu kurang lebih kejadiannya itu sekitar 10 menitan. Bayangin tuh, jangan dibercandain. Goyang 10 menitan loh, gitu. Jadi ada yang muntah di situ, ada yang wah kacau lah Bang pokoknya. Ini pernah dibahas di Gelato? Belum, sudah ya kita? Udah kayaknya. Kayak sudah. Tapi nggak apa-apa kalau nggak apa-apa buat ini kan kami lagi su Megatrust kan. Ya. Masih buat pembelajaran aja. Oke. Sekedar intermezzo. Nah, jadi di situ udah pada kumpul tuh 10 menitan terakhir berhenti nih kan. Udah ada diam nih. Nah, karena itu gede banget biasanya kalau di Aceh, kalau gempa gede itu, gua nggak tahu lah di Aceh atau di tempat lain juga sama kayaknya. Kalau udah gempa gede itu akan ada gempa susulan gitu. Oke. Tapi jauh lebih kecil ininya kekuatannya. Gitu. Biasanya normalnya seperti itu ya. Ya, biasanya normal itu. Jadi, Fasenya ya. jadi pada saat berhenti kita itu belum berani masuk ke rumah karena dalam bayangan kita akan ada Bakal ada susulan lagi gitu. ya. Karena ini gede banget, berarti kan kalau susulannya kemungkinan akan besar juga. Oke. Gitu loh. 10 menit loh. Ya. Satu menitnya udah pasti pusing dan Iya. mengerikan. Udah banyak hancur ya. Itu ya, jadi ini rumah goyang, jadi
rumah gua kiri kanan tuh ada rumah kan. Ini rumah gua kiri kanan tuh ada udah rumah. banyak yang jatuh tuh. Ini lebih ke temboknya. Oh, tembok udah Pagar, ambruk ya. pagarnya jatuh. Jadi rumah sebelah kanan gua pagarnya ambruk. Ini temboknya yang ambruk gitu. Aduh. Jadi ya kan kita ngeri nih masuk Iya, ke rumah lagi kan, takut gede lagi. Bangunan Ada hancur, gitu ya. lah. Nah, sembari kita nunggu lama sekitar selang tuh sekitar 15-20 menitan lah kita di luar tuh kan lama ya ngobrol-ngobrol sama tetangga. Nggak lama kedengeran nih suara klakson, suara hiruk pikuk lah. Suara klakson mobil, Dari kejauhan motor, tuh, iya, suara iya. suara gas motor Iya, dari iya. kejauhan dengar. Tin. Panik gitu kan. Nah, nyokap gua suruh ngeliat, Dek, coba lihat di sana ada apa, kok rame-rame gitu. Nah, gua jalan, gua cek lah. Jadi gua ada tempat yang bisa ngecek ke daerah jalan besar. Oke. Rumah lo tapi deket laut. Dekat itu 5 kiloan mungkin 5 kilo apa Oh, 6 dekat kiloan itu mah 5 ya. kilo, Mas. Dekat itu sih. 5 kiloan lah mungkin 5 kilo apa 6 kilo lah gitu, gua lupa. Nah, pokoknya kan memang daerah pesisir kan. Iya. Nah, jadi dari daerah pantai rame-rame orang menuju ke kota. Daerah pantai menuju ke kota. Waduh, sambilan. Menuju ke Biar kota. nggak sedih-sedih amat teman-teman. Makan ya. Ya, sambilan. Menuju kota kan bilang apa nih? Nah, gua denger dulu kan term tsunami itu belum ada. Belum. Ya kan? Kejadian Aceh ini baru ada term tsunami. Iya. Ya kan? Iya. Dan kita nggak dipelajarin untuk itu. Nggak ada pelajaran untuk Nggak ada itu. pelajaran untuk Betul. itu. Nah, jadi pada saat itu gua dengar air laut naik, lari. Nah, orang teriak itu. Dalam bayangan gua, Awam ya. air naik, wah paling banjir bandang. Paling maksudnya ya air biasa. Tenang ya, gitu. tergenang lah. Tergenang biasa doang. Nah, dalam bayangan gua lagi, tapi banjir bandang dari mana? Gitu. Sedangkan Iya. pantai 5 kilo, Iya, jauh iya. banget. Maksudnya bagi Iya, gua ya, kok iya. jauh banget. Buat lo yang awam nggak ngerti Iya. apa-apa tentang tsunami Banget. dia. Nah, nggak lama kan habis gua denger, gua ngecek. Nah, di belakang itu kalau lu lihat, lu pernah datang suatu daerah tapi ada pemandangan gunung di Iya. as a background gitu. Iya. Nah, gunung itu kayak jalan. Wait, Lu lihat tuh. gunung jalan? Iya. Gitu ya, bukit jalan tuh. Itu kayak jalan. Oh, itu gulungan air. Gulungan air. Wah, gokil tinggi Lu banget. mau lihat cuy. tinggi apa? Nah, bayangnya segitu. Jadi misalnya lu lagi duduk kan biasa ada gunung Ya, tuh gitu. misalnya kayak kita ke Garut deh, itu kan Iya. Swiss Van Jamanya Iya, kan, iya, ibaratnya betul. kan dikelilingin sama bukit-bukit tuh. Nah, itunya airnya yang datang. Itu kayak jalan. Anjir, gunung kok jalan? Anjir, itu air. Nah, kan? Gua langsung panik. Gua langsung nanya emak gua, "Mama gimana?" Jadi planning awal emak gua tuh abang gua ngambil mobil, keluarin. Oke. Kita kan dulu. Emak gua masuk, ntar gua dijemput. Jadi gua disuruh duluan. Ada lari duluan, nanti mama jemput. Planningnya gitu. Iya, Ya kan? ternyata Ya udah, gua cabut nih. Jadi lari duluan gua lo. cabut, gua lari udah ke jalan besar. Jadi rumah gua tuh dikelilingin beberapa pantai gitu. Jadi ada pantai di sini dan ada pantai di sini. Jadi yang gua lihat pesisir. iya, yang gua lihat itu air dari sini. Heeh. Nah, air yang dari sini udah menggulung. Udah mau nyampe di tempat gua. Jadi gua lari, airnya itu udah di kaki gua. Oh, pas nyampe ke situ udah selipis ya. Dilempung. Jadi gua lari, tapi udah posisi udah kena air nih, kaki Mata kaki lah ya. mata kasarnya. kaki. Iya. Nah, di air yang sebelah sini itu udah ada orang yang kayak keseret gitu loh. Udah kena ombak duluan, keseret. Nah, ada satu nenek-nenek. Iya. Ada satu nenek-nenek yang mencoba menahan lah. Dia kan keseret tuh, mencoba berhenti. Iya. Dia nggak tahu pegang apa, dapatnya kaki gua. Jadi gua lagi lari, gua dipegang, jadi gua jatuh. Gua jatuh dari air sini, kena lagi sama air sini. Di sini gua masih ngerasain aspal, jatuhnya gua masih ngerasain aspal. Di sini gua dibawa naik. Iya. Jadi, Udah kelelep dah kasarnya Nah, dah. Iya. Gulung-gulung, entah kayak gimana, mujizat dari Iya, Allah iya. kayaknya. Kepala gua tiba-tiba keluar pokoknya di atas Bisa air, napas, bisa iya. napas. Tapi gua sempat kegulung nih, gitu kan. Kepala gua masih udah di atas. Lama tuh bro yang lo rasain, yang lo inget tuh kegulung tuh. Seingat gua nggak lama. Oh emang gak lama, cuma berapa Seingat gua detik aja jedanya. Gulung-gulung, tep, Lo gak tau mana atas, gak tau mana Nggak bawah, tahu tapi mana sempat bawah. kan nih, Betul. sampai kita nganyut kan. gulung-gulung, tep, kepala gua di atas. Nah, di atas itu gua mau mati nih. Kasarnya gitu ya. Kasarnya gua mau mati nih dengan berbagai cara. Gua hitung ada 5 cara. Satu, si nenek tadi itu masih Ngedeket lo. ngedeket Iya. kaki gua nih. Oke. Satu, kalau gua nggak paksa buka, Iya. gua pasti akan Ikut ke dalam ya. itu satu. Yang kedua, posisinya di rumah gua tuh banyak empang. Jadi empangnya itu banyak. Kalau gua di sana bilangnya itu ilalang tapi pohon obor gitu. Jadi kalau ada suatu musim lah, pokoknya intinya si obornya ini terbang gitu. Lu tau nggak apa sih namanya? Oh, mana iya. Pak? Nganyut gitu ke atas. Apa sih? Ya kayak terbang kayak dandelion gitu loh. Oke. Itu pohon itu yang Pohon itu lah, pokoknya yang itulah. dekat lu saat itu. Ya,
Jadi banyak ilalang itu. Nah itu ngelilit di dada gua. Itu sak ini ya. Jadi kayak ngepres gitu. Dua nih mau Lu udah mati. ikat tuh berarti. Udah. Jadi posisinya ini leher gua, tapi badan gua penuh itu. Di bawah ada nenek sama ini gua dada gua Tumbuhan itu lah. tumbuhan itu dua. Yang ketiga karena itu di jalan besar, jadi ada tiang listrik. Oke. Airnya itu udah mau nyampe ke tiang listrik. Aduh. Dan itu udah ada percikan api kayak gitu. setrum. Kalau itu naik berarti kan setrum. Udah 3 tuh gua mau mati tuh. Keempat di dekat rumah gua di sana tuh bilangnya panglong kayu. Jadi kayak ada Apa itu? panglong kayu biasanya. Kalau di sini panglong kayu. Panglong. Ya, jadi panglong. tempat penyimpanan kayu yang udah dipotong untuk konstruksi biasanya. Oke. Nah, itu biasanya tempatnya itu cuma semipon kayak tiang terus ada Kayak bedeng ya seng. mungkin ya? mungkin ada seng gitu. Ya udah di situ. Jadi posisinya si Udah air mendekati ini itu juga. udah ngancurin itu dan ada seng yang begini. Iya. Nah, jadi ini air nih, nah sengnya kan Tajam-tajam keluar gini tuh, nih, iya, tajam-tajam. iya, Jadi kok airnya memang menuju ke situ. Iya. Kelar nih kepala tuh berapa meter doang Iya. di kepala. Nah, satu lagi Yang kelima. yang kelima adalah karena ini gede kan dari air. Jadi kalau di cerita orang pesisir tuh, itu air katanya hilang setengah, ada 500 meter tuh hilang air di pantai itu. 100 meter. Jadi binatang yang di tengah laut itu kebawa ke situ. Nah, gua melihat ada ular air, ular laut lah, Ya, ular yang laut. hitam putih kalau lu tahu. Nah, itu kan Beracun ya. gua dengar kan beracun banget. Ya berbisa tuh. Kalau lu top aja itu ngelip-ngelip di sini tuh. Kelewat aja ya di Lewat sini. aja tuh. Iya. Cup aja di sini udah nggak ada gitu kan. Kelar dah kalau Kelar ada udah. di tangan cepet ya. Jadi yang gue lakukan adalah itu gue paksa buka kaki gue dulu biar gue Terpaksa ada ya? pergerakan. Oke, Terpaksa itu. Heeh. Jadi ya gue Si nenek baca itu mah doa. mau lu alam dah ya. Allah malam. Karena dia tidak, kepala dia nggak di atas, dia masih dalam air. Gue berpikir cepat, gue paksa buka kaki gue baca doa, minta maaf sama Allah lah pokoknya. Gue buka, ini gue singkirin Iya, dulu. si tanaman yang ya. ngelilit. Sama gue coba berenang menjauh dari seng sama si tiang listrik ini. Oke, yang penting itu dulu Ya, aja. gue menjauh. Walaupun arusnya deras tuh ya. Arusnya deras, jadi arusnya tuh karena ini dari mana-mana kan, jadi airnya tuh kayak muter, Iya, gitu, muter, iya, kayak iya. swirlpool lah bahasanya tuh, kayak ada muter gini. Nah yang gue lihat, Tai Chi. Intermezzo. Biar nggak serius. nah jadi yang si tempat kayu ini tuh kayak sengnya itu kayak diremuk, gitu, itu jelas banget dengar suara. Gue kalau masuk ke situ, gue di blender gitu, gitu lah. Nah jadi gue coba berenang dari itu. Nah sebenarnya kalau kita berenang kayak biasa, kayak gaya bebas, kayak gaya dada, kayak itu nggak akan maju. Tapi yang gue lakukan adalah si ilalang ini tanahnya itu padat, jadi gue bisa bersandar di situ dan bisa gue jadi tarikan gua. Oke. Paham kan ya? Jadi itu kayak itu padat, seret, gitu. Jadi gue bisa jalan itu. ya, Nah, terus ya. karena gue coba berenang juga nggak bisa. Gue coba tarik, menjauh lah akhirnya. Dan gue dapat satu tanah padat itu, gue bersandar gitu. Gue bersandar, gue ngecek situasi, ngecek di mana nih. Gue lihat ada sekitar 100 meteran lah di depan gue, itu ada ruko 3 lantai, masih ada atapnya. Dan di atas gue lihat ada orang Yang pada selamat di situ. Dan kebetulannya itu teman gue. Itu teman gue. Jadi gue tahu nih orangnya nih, gue teriak nih, namanya Juanda kan, Juanda, di notice lagi. Itu Papa, jadi ada dia sama bapaknya kan, Papa itu teman-teman Juanda gitu. Nah si bapaknya itu nggak berani nyemplung, Karena masih kenceng kan? karena masih kenceng kan, nggak berani nyemplung, nggak berani nolong gua bilang. Jadi dia bilang, nah bapak nggak berani, coba kesini aja. Iya. Nah, gua mikir kan nih, gimana caranya? Ya itulah, entah kayak gimana gua cek, gua pokoknya bisa berdiri di atas itu, gua jalan terus gua tercebur lagi, gua tarik lagi sampai lah gua di lantai 3 itu baru ditarik sama bapaknya. Alhamdulillah. Nah di situ posisinya baju gua tuh udah kebuka. Jadi gua pokoknya pas kegulung itu kebuka lah baju gua tuh. Oh saking kerasnya tuh ya. Iya. Jadi arus memang keras, emang kenceng banget tuh. Jadi baju gua udah kebuka, gua pakai celana boxer lah, gua pakai boxer. Jadi gua tinggal boxer doang. Nah dalam bayangan lu nih, airnya bukan kayak air pantai ya, tapi airnya tuh lumpur. Keruh banget lah. Jadi rambut gua tuh kayak Bob Marley lah. Iya. Itulah. Jadi ya udah penuh lumpur semua. Si bapaknya ini kebetulan tuh lantai 3 itu tempat gudang mereka lah. Jadi dia nyari baju, dapatlah satu baju disuruh pakai gua biar nggak kedinginan kan.
Nah di situ di atas atap itu gua, Juanda, bapaknya, ada satu orang selamat cewek, Oke. sama ada satu lagi lah. Nah itu mereka udah pada azan, udah pada nangis-nangis, ya Allah ini akhir dari dunia, bla bla. Udah campur aduk di situ. Nah posisinya di situ, gua sebagai bocah kelas 1 SMP, gua itu mau seneng nggak bisa, mau sedih juga nggak bisa. Apa yang gua sedihin? Gitu. Mau seneng, ya lagi musibah, ya seneng Lu gua flat selamat aja nih. ya. Flat aja, memang kosong dan memang nggak Bingung tahu aja, apa-apa, bingung aja gitu, gua. bingung aja dengan Gue duduk kondisi. diem aja sampai ditegur gue sama bapak, nak baca doa, jangan diem doang, baca doa, baca keselamatan, doain orang tua kamu selamat, gitulah. Itu lu belum tahu tuh keluarga lu. Belum tahu sama sekali. Nah gue tunggu lah tuh, jadi udah itu kan jam setengah 8, jam 9-an lah mungkin kejadian. Gue di atas itu lapangnya, gue tunggu mungkin sekitar jam 12-an lah, jam 12-an airnya udah mulai surut. Air udah mulai surut. Surut seberapa? Sepinggang orang dewasa lah. Oke. Sepinggang orang dewasa lah. Nah, gue lihat udah pada di bawah tuh. Udah pada berani udah ya, pada turun, udah pada nyari keluarga gitu kan. Gue masih di lantai 3 nih posisinya. Nah, di lantai 3 ini gue lihat tuh, wah orang udah pada turun nih. Gue nanya, Pak kita turun nggak? Bentar lagi aja. Untung gue dengar, karena ada gelombang kedua dah. Iya benar. Gelombang kedua. Yang gua baca di berita itu. ya, soalnya. jadi saintifiknya itu dibilang lempengan bumi patah, air masuk, lempengan bumi balik, air juga air datang. pasang lagi ya. Pas dia baliknya itu nggak sempurna, jadi Iya. masih ada rongga lagi. Iya. Masuk Buat lagi, bikin gelombang lagi. buat bikin Iya, gelombang iya. lagi. Nah gelombang kedua gue lihat itu kan udah banyak tuh di bawah, Di bawah, kegulung lagi tuh. kegulung orang-orang. lagi. Jadi lu kayak lu lihat Thanos lagi snap finger gitu loh. Serius lu ya? Zuu, hilang. Wah, aduh gue lihat, ya Allah untung belum Untung turun. nggak turun nih. Zuu, bilang gua nggak tahu itu selamat apa enggak, gua nggak tahu lah. Gua ada ngomong Ya pokoknya lu di depan mata lu tuh bener-bener kesapu hilang aja sama sapu. airnya. Wah, untung belum turun. Gue tunggu lagi mungkin sekitar jam 2 lah, gua tuh udah azan zuhur juga, pada azan semua di atas itu udah surut, benar-benar surut dan udah semata kaki nih baru gua turun, karena memang situ posisinya gua belum sarapan pagi, gua lapar banget asli, Iya. lapar banget tuh. Jadi udah nak, kayaknya udahlah kita turun aja gitu kan. Itu setelah nunggu berapa jam? Iya itu Dari kejadian sampai kejadian itu ada 3 jam, 4 jam, 5 jam. Lebih kayaknya. 4 jaman lah, kali 4 jam mungkin gua di atas itu. Tuh gua di atas itu udah panas ya, seng, Yes. panas, Kebayang. diberakin burung gua di atas itu. Gua ada yang ceplek gitu kan, Ya, jerapah nih. Nggak mikir apa-apa dah udah. Alhamdulillah Yang rezeki selamat gua lah, ya. rezeki gua ini udahlah. Nah akhirnya gua dibantu turun, kita turun, Fred. Di rumah bapak ini ada stok Indomie kan, dan gue ingat banget Indomie goreng dikasih sama satu apel kecil dikasih. Ini nak makan aja, Iya. saya tahu kamu lapar. Udah gua kermes-kermesin, Iya. gua makan itu. Soal makan aja dulu Yang dia penting nggak ada bisa yang dimasak dia. betul, yang yang penting ada isi perut lah. Iya. Betul. Jalan-jalan, nah di situ gua lihat pemandangan yang Yang pernah lo lihat sebelumnya. yang nggak pernah rasanya. gua lihat sebelumnya lah, dan Iya. tidak cocok untuk bocah Iya, lah iya, lihat. iya. Di situ ada rumah bersalin. Jadi gua lihat satu korban, terserah mau dibip apa enggak nih, satu korban kayaknya udah due date-nya untuk keluar dan sudah meninggal, dan anak bayinya itu keluar setengah. Aduh, ya Allah. Jadi di situ udah minyak darah sampai Iya, dia udah iya, telentang ini, iya. minyak darah lagi. Iya, Terus kena bayi- air tuh, gua iya, ngeliat iya. udah keluar setengah, dan gua di situ bukan ngeri bukan apa, kosong. Iya, Nggak dong aja lo karena semuanya Betul. porak-poranda Iya, semuanya. Iya, gua iya. ngebilang aja, udahlah jalan. Ada yang ketusuk tembus semua, yang kegantung. Gitu. Oh banyak lah, ada yang ketimpa pohon, ada anak yang mulutnya berbusa, Ya, parah lah. Nah, jadi gua cek situ, dalam hati gua nih, yang penting bukan keluarga gua Iya, gitu. iya. Lu masih Gua lu masih berharapnya dua itu, lah, lu berharapnya itu. iya. Oh bukan abang gua, oh bukan mak gua, oh bukan teman-teman abang gua. Gua jalan, gua gini-giniin mayatnya, gua jalan-jalan, rezekinya langsung ketemu dengan teman abang gua yang nginep Lagi di rumah. nginap ya, Lagi nginep. iya. Weh bang, sama bang Niko kan, bang Niko, gimana? Yuk dah kita lihat rumah dulu, bilang dah. Kali aja mama masih di sana atau abang masih di sana. Nah, yaudah kita lihat ke rumah, kita jalan, dan rumah sebenarnya utuh aja gitu. Rumah lu nggak kenapa-napa nggak ya? kenapa-napa. Rumah gua tuh aman sebenarnya. Kalau kita masuk sebenarnya kan, cuma kita nggak tahu nih karena Iya, tadi iya. posisi balik lagi dari gempa, kiri kanan Iyalah, siapa yang tahu ya siapa kanan kiri iya. yang kanan kiri rubuh Iya. temboknya. Iya. Nah di situ rumah gua, jadi di situ kan ada beberapa rumah, jadi di lorong itu 3 rumah yang masih berdiri kokoh, salah satunya rumah gua. Iya. Nah itu gue lihat, wah ada yang selamat nih di atas. Udah lihat, udah kayaknya mama nggak ada di sini, udah kita ini aja. Jadi gue diajakin ke rumah si abang Niko ini, diajakin sambil kita jalan, itu dia cerita. Jadi tadi abang tuh udah sempat keluarin mobil. Nah
pas mobil udah keluar, yang emak gua tuh sempat ke dalam keluarin berkas-berkas berharga gitu loh. Nah itu jadi abang gua nunggu itu, air udah keburu datang, mobil dibuka, koper itu dilempar, abang gua meluk emak gua Hanyut langsung. hanyut. Jadi bayangannya kalau gua misalnya kejadian di bundaran HI nih, yang gua familiar ya, gua nggak tahu daerah sini. Misalnya kejadian bundaran HI, gua itu nyangkutnya di GI dekat kan. Kalau emak gua butuh bundaran HI, nyangkutnya itu di Menteng ke dalam sana tuh. Jauh banget. Jauh banget. Menteng pusatnya. Iya. Kondang dia sana. Jauh banget, dan mereka kalau gua mungkin cuma sekitar 1 jam di air. Mereka itu sampai 5 jam. Tapi selamat. Alhamdulillah. Gulung di dalam Gulung, tapi itu sempat struggle di air tuh ya, abang lu mau nyokap lu ya. Mereka sampai bobol rumah soalnya. Jadi mereka udah dapat tembok nih. Pintu rumah kekunci atau ada jendela tuh kan, dipecahin sama abang gua. Iya, biar Maka bisa masuk ya. abang gua tuh di sini ada robek, emak gua robek gitu-gitulah. Jadi mereka masuk paksa, dan mereka selamat di rumah itu. Nah itu gua jalan, diceritain lah sama si Bang Niko ini kan. Udah, tapi ya mudah-mudahan selamat lah kita ke rumah. Pada saat itu belum tahu. Ya. Kita ke rumah abang aja dulu. Jadi jalan rumah ke temennya abang lo dia. Lumayan jauh, berhenti kita di tengah kota, duduk kayak anak bodoh karena posisinya orang-orang yang di tengah kota itu nggak tahu kejadian apa di daerah sedahsyat itu nggak tahu. Pesisir ya. Oh, kota tuh aman justru. Kota aman. Jadi kota itu cuma karena jauh ya dari pesisir. Tuh, cuma air doang, air tergenang doang. Jadi cuma air banjir biasa aja lah ya. Jadi udah tinggal sisa daerah. Kenapa nak bilang ada air gede pak, ombak. Nah, jadi teman abang gue ini nyari dapatlah temen dia yang bisa nganterin kita ke rumahnya dia gitu. Kenapa lu ini cerita dibawalah kami ke rumahnya dia di sana. Pada nangis ya Allah nak, untuk kamu selama bla 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 segala macam. Bilang udah mandi aja dulu kan, posisi gua masih coba camping tuh. Lumpur tuh. Disuruh mandi, gua bersih, dikasih baju baru. Gue duduk tuh di situ, gue lapar banget tuh. Untung di situ lagi dimasakin apa lagi di situ pagar tuh terbuka semua, jadi pada bantu semua lah, solidaritas lah ya. Saat itu lah. Ya, jadi makan. Jadi mama gimana, ini gimana, bla bla segala macam. Gue nggak bisa jawab, bilang ya mama ada semua, mudah-mudahan hafal segala macam. Diam aja tuh. Disuruh tidur gue nggak bisa, disuruh ngapain nggak bisa. SMP. Gila. Ya nggak tahu, duduk aja tuh, duduk. Gue nggak tahu ngapain, gue tidur sana tidur sini nggak bisa. Ya itu kejadian mungkin sudah sekitar jam 3-an lah mungkin kan. Nah, 3 pagi ya? Jam 3 sore. Oh sore. 3 sore, masih di area yang sama nih. Oh oke. Jadi jam 3 sore. Di maghrib itu kan sana sudah jam 7. Maghrib itu disampaikan lah sama isi rumah bapaknya teman abang gue nih juga ngecek lah, nyebar karena ada teman-teman dia juga kan yang mau cari lah ini selamat apa enggak gitu. Nah dapat info, abang sama mama selamat katanya. Alhamdulillah gue bilang. Tapi gue masih belum senang karena gue belum melihat si mak gue nih, si mak sama abang gue nih. Ya, tenang lah, mungkin cuma ya lip service aja nih, biar semangatin gue gitu. Ada. Ini mereka lagi mau ke sini udah. Gue tunggu. Posisinya gini lah, udah mulai agak gelap. Mau maghrib agak gelap. Tiba-tiba mak gue datang, mak gue langsung lari, peluk, langsung nah di situ baru gue jatuh air mata. Gokil tuh bang. Itu bener-bener lah, itu memang ketahan lagi di gua tuh. Gitu. Wah. Ya gitulah pengalaman hidup saya pak. Ini first time Kajul nih teman-teman langsung ngedenger dari jatuhnya penyintas ya. Penyintas lah. Jatuhnya adalah penyintas korban waktu tsunami dan orang Aceh asli nih, daerah mana? Banda Acehnya bu. Banda Acehnya langsung nih temennya Kajul nih yang punya salah satu inisiator ya, foundernya channelnya Jelatok nih, termasuk Mas Akbar nih, Mas Akbar lagi sama kru dulu. sama kru. Gitu. Wah, ini bener-bener semoga bisa diambil hikmahnya nih ya. Ya. Nah, tapi dari situ kondisi beberesnya recovery kota, which is si Aceh-nya tersebut, kondisinya recovery itu kayak gimana bro? Kalau boleh tahu bro. Seingat gue ya, kita itu hidup tanpa listrik tuh 2 bulan 3 bulan. Jadi memang mati total. Kalaupun ada listrik, itu dijatah. Misal hari ini di Ciputat misalnya gitu. Ntar di infrastruktur kan hancur semua. Hancur semua. Jadi yang ada genset di rumahnya bantu hidupin. Ini di rumah mana misalnya jadi base camp. Sekolah libur total. Libur. Karena gue ingatnya hari Senin itu ujian untuk kenaikan kelas. Harusnya. Ya karena itu ya libur.
Itu. Jadi singkat gue sebulan atau 2 bulan 3 bulan lah mungkin kita hidup nggak ada listrik. Ada pun listrik, TV nggak ada gambar. Jadi kayak balik ke zaman dulu. Jadi kita cuma dengar suara nih, Metro TV, ya, apalagi TV One apa yang lain. Dengar nih kabar Banda Aceh makan banyak bla 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 macam lah. Kita dengar update berita di situ. Nah itu jadi sekitar sebulan atau 2 bulan lah mungkin nggak ada listrik. Sorry, itu kan keluarga inti. Kalau yang di kisaran lu biasanya kalau orang udah lama menetap di suatu kampung atau area atau daerah, udah kayak saudara semua kan. Nah, selepas udah recovery, udah balik lagi ke rumah, udah lagi bersih-bersih lumpur segala macam, dan bisa tinggal di rumah, itu banyak keluarga atau tetangga yang kanan kiri yang hilang juga nggak? Ada satu anak tetangga gua punya anak seumuran gua, itu anaknya hilang. Cakep banget. Sampai sekarang nggak tahu di mana. Cakep banget tuh anaknya. Gua cerita kalau gede mau nikahin dia, rencananya ya udah. Niat dulu. Udah nggak apa-apa. Niat dulu yang. Berarti itu berarti alasannya. Iya. Kenapa dia belum married sampai saat ini? Masih ternyang-nyang. Masih terjebak. Iya. Iya. Cakep banget bro, asli, Iya. sumpah. Wah, tapi senior sih nggak apa-apa, cakep banget. Iya. Jangan. Udah dia udah dia di tempatnya berarti kan. Kita doain aja. Doain aja nah insya Allah. Ya itu jadi satu hilang, yang ada tetangga gua hilang anaknya, ada yang ini hilang suaminya, ada banyak model. Banyak. Yang masih dikasih rezeki, gua masih komplit semua. Alhamdulillahnya. Kayaknya gua nggak bisa atau Kajul nggak bisa diterusin dulu nih karena kita udah mau maghrib. Ya. Ya kita kan harus jamaah. Ya paling Bro kasihan tuh. ini juga. Iya. Kita pisah episode ya nggak masalah. Boleh, ya teman-teman ya. Nah untuk di yang sekarang nih coba closing statement dulu. Kajul pengen tahu nih dari Mas Akbar sama Mas Anggara. Kedepannya nanti si Jelat Talk ini bakalan apakah kontennya ngobrol-ngobrol santuy terus? Apakah ini kan suatu pembaruan ya? Ya. Yang tadi Kajul sempat spoiler nih. Ya. Jangan lupa mampir ke channelnya mereka. Follow. Karena nanti ada Kajul di situ sebagai orang luar yang pertama diundang. Yoi, bisa perdana bro. Nah, kedepannya planningnya seperti apa nih kalau boleh tahu nih untuk channel Jelatong nih? Ini tadi barusan kita bahas sih sebenarnya on the way sini. Iya. Kita tuh pengen sebenarnya kayak yang undang-undang narasumber lah. Narasumber lah. Tujuan kita sebenarnya undang-undang narasumber yang udah terkenal. Cuma untuk sementara ini sembari meniti ya, dari kawan-kawan terdekat. Kawan-kawan terdekat dulu. Kayak lu kan Ya punya pengalaman gitu. Iya. Siap lah. Jadi kayak talk show lah kita pengen buat. Oke. lebih ke talk show ya. Mantap. Serius ya wis. Yo. Kita doain aja teman-teman biar Jelatong nih planningnya semoga sesuai ya. Oke, paling segitu aja teman-teman. Oh iya, Kajul belum doain nih buat teman-teman yang nonton nih di rumah nih ya kan. Ada gitu. Semoga sehat selalu. Amin. Ya Allah amin. Semoga sehat selalu ya kan. Terus nggak kayak gitu. Oh enggak gini ya. Oke. Kayak adegan baca bajuri. Udah mau maghrib nih. Nih buat teman-teman Apa yang salah nonton itu? dari awal sampai akhir nih ya, semoga sehat selalu, diperlancar segala urusannya. Amin. Ya Ya Allah. kan? Dan dijauhi dari mara bahaya. Amin. Mungkin segitu aja episode Kajul kali ini, ya kan? Sampai bertemu di episode selanjutnya. Yuk. Dadah, bye-bye. Jauhi narkoba. Nah, Jauhi narkoba. dekati. Apa? Ada? Udah dekati. Oh, ya. Apalagi closing statement yang terakhir, Udah, kata-kata hari ini ada? Singkat saja. Singkat saja. Singkat saja. Jauhi narkoba, dekati cewek muda.